Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Saung Kripto. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberikan rezeki yang berlimpah. Dan yang pasti kalian sudah profit konsisten ya di dunia kesempatan kali ini lagi dan lagi Saung Kripto akan akan berbagi info terupdate dengan salah satu berita yang menurut saya berita ya cukup lumayan buruk ya untuk ya di kalangan dunia kripto. Namun sebelum saya bahas detailnya, tidak ada salahnya kalian menekan tombol subscribe terlebih dahulu agar kami lebih semangat lagi dalam menyampaikan berita tentang dunia kripto. Dan kalian pun bisa bergabung di Telegram kami, namun Telegram kami sedang mengalami masalah ya. Kita tunggu dalam beberapa hari ke depan. Jika memang tidak bisa diselesaikan oleh pihak Telegram, mungkin kami akan buat Telegram baru. Dan nantikan ya kejutan di bulan November ini mendekati hari jadinya kedua tahun channel Saung Kripto ya. Dan selalu ingat riset apa yang kami sampaikan dan pastikan disclaimer on NDR. Gunakan uang bebas, jangan uang beras agar kalian nyaman dalam berinvestasi. Share video ini jika bermanfaat. Oke, baik. Kabar duka dari salah satu founder ataupun CEO dari exchange terbesar dunia ialah Binance. CZ Binance Fake ya mengundurkan diri ya sebagai CEO Binance. Ya, banyak yang berpikir dan banyak yang menanyakan, "Bang, kira-kira aman nggak untuk masih kita bermain di platform dari Binance?" Ini menurut analisa pribadi saya ya. Secara garis besar tidak ada efek ya, tidak ada efek ataupun tidak ada pengaruh untuk exchange Binance karena CEO itu bisa saja siapa aja ya gitu. Jadi nggak harus berpikir CZ Binance keluar akan berdampak kepada marketnya akan tutup, tidak ya, karena mereka punya struktural yang sudah konflik ya, tidak harus bergantungan kepada CEO saja. Dan info yang beredar memang CZ Binance fix keluar ya dari Binance. Tetapi bisa lihat kenapa saya bilang tidak ada dampak ataupun efek ya tentang di kripto, karena bukan hanya CJ lah pemain kripto yang banyak uang, banyak ya orang yang banyak uang itu pemain kripto juga. Dan kalian bisa lihat dampaknya juga tidak begitu ngefek, dan malah Bitcoin dan salah satu koin dari exchange Binance tersebut VNB ya itu tidak terpengaruh walaupun kemarin sempat merosot sekitaran 10-15%. Tapi setelah saya cek fundamental ataupun dari likuiditas dari token si BNB ini cukup kuat ya. Dan begitupun juga dengan LP dari si exchange tersebut ya. Dia dominan bukan hanya kripto VNB yang dia simpan ya sebagai aset, melainkan ada beberapa koin dan itu hampir dimayoritasi dengan USD dan USDT ya. Jadi ya menurut saya masih sangat-sangat aman sekalipun CZ Binance keluar seperti itu ya. Dan coba kita lihat liputannya, beritanya ya, kenapa dia mengundurkan diri. CEO Binance mengundurkan diri, mengaku bersalah atas tuntutan pidana, dibebaskan dengan jaminan besar setelah penyelesaian 4,3 miliar US dollar dan banyak lagi. Oh, lantaran sidang kemarin ya yang didenda 4,3 miliar dolar. CEO Binance ya, yang pernah terkenal Cheng Feng Xiao ya ataupun CZ telah mengundurkan diri dari kendali ketika otoritas AS membawa penyelidikan multi tahun ke dalam bisnis tersebut hingga mencapai klimaks. Ini adalah akhir dari sebuah area CEO Binance yang penuh teka-teki. Cheng Feng Xiao mengumumkan pada hari Selasa bahwa dia telah mengundurkan diri dari perannya. Perusahaan telah menggantikan Zhao dengan mantan kepala pasar regional global Richard Teng ya. Namun perubahan kepemimpinan di Binance lebih dari sekedar peralihan peran perusahaan. Sebaliknya ini menandai tahap akhir dari penyelidikan multi tahun terhadap operasinya yang dilakukan oleh otoritas di AS. Seperti yang diumumkan oleh Departemen Kehakiman AS DOJ pada hari Selasa, Binance dan CZ mengaku bersalah
atas tuduhan memfasilitasi pencucian uang, pelanggaran sanksi, dan transmisi uang tanpa izin. Total penyelesaian atas pelanggaran tersebut mencapai 4 miliar dolar. Dengan beberapa laporan menyebutkan jumlah total yang mencapai 4,3 miliar dolar. Wow, berapa rupiah tuh ya? Jumlah penyelesaian yang signifikan akan dibagi antara jaringan penegak kejahatan keuangan AS Vincent ya, Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi, dan Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri OFAC ya. Semua lembaga ini adalah pihak yang mengajukan gugatan terhadap Binance setelah menilai bahwa perusahaan tersebut pernah melanggar undang-undang keuangan yang termasuk dalam lingkup mereka. Antara lain CFTC menuduh Binance mengoperasikan bursanya tanpa memperoleh lisensi yang diperlukan. Vincent dan OFAC pada bagian mereka mengklaim bahwa Binance menerapkan langkah-langkah anti pencucian uang dan kenali pelanggaran Anda dia KYC yang memungkinkan platform tersebut berfungsi sebagai pusat pendanaan teroris dan pelaku kejahatan. Pelanggaran tersebut terutama dilakukan selama bertahun-tahun. Binance dan CZ mengaku bersalah. CEO dibebaskan dengan jaminan. Binance dan CEO-nya telah mengaku bersalah atas tuduhan tersebut dengan fokus untuk membuka halaman tentang apa yang digambarkan sebagai bab pembelajaran dan pertumbuhan yang menantang bagi bisnis ya. Dalam pernyataan resminya yang mengumumkan solusi tersebut, Binance mengaku memiliki kebijakan kepatuhan yang melonggar di tahun-tahun awalnya. Namun bursa tersebut juga meyakinkan bahwa pengguna bahwa mereka telah meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan yang signifikan dan penerapan beberapa langkah industri terkemuka. Selain itu, ya, tuduhan yang diajukan terhadap Binance tidak termasuk bahwa mereka menyalahgunakan dana pengguna atau melakukan manipulasi pasar. Sebaliknya, hal-hal tersebut sebagai besar berkaitan dengan kepatuhan dan telah menjadi pembelajaran bagi perusahaan di masa depan. Sementara itu, mantan CEO Binance yang sebelumnya ditangkap oleh otoritas AS sebagai bagian dari kesepakatan pembelaan telah dibebaskan dengan jaminan 175 juta US dollar. Pembebasan ini memungkinkan Cheng Peng Zhao untuk menikmati kebebasan relatif sampai dia muncul kembali di pengadilan AS untuk dijatuhi hukuman pada tanggal 23 Februari 2024. Mantan CEO Binance akan diizinkan kembali ke UE dan kembali ke AS 14 hari sebelum hukuman. Wow ya. Jadi intinya itu ya. Jadi jangan khawatir, dan kalau saya lihat di mana tuh di salah satu kekuatan dari pertahanan ya, pertahanan keuangan dari Binance itu cukup besar ya. Bukan bukan puluhan miliar ya, tapi hampir ratusan miliar itu yang ada ketahanan keuangan itu berupa USDT, Ethereum, Bitcoin, BNB ya kalau tidak salah, itu Polygon juga ada, USDC. Jadi nggak seperti FTX ya, kasus FTX. Kasus FTX itu kebanyakan mereka cadangan dananya itu adalah, kekuatan dananya itu adalah koin dari bursa tersebut. Kalau ini di Binance tidak ya. Bahkan BNB itu hanya di urutan ketiga kalau tidak salah ya, total nilai besar ya. Pertama itu USDT, USDC, BNB, Ethereum, Bitcoin ya. Seperti itu. Oke, saya rasa cukup sekian. Jadi tetap jangan khawatir ya, sekalipun CJ gitu di Binance tetap santuy ya, karena ada CJ baru pengganti CJ ya, seperti itu. Oke, selalu riset apa yang kami sampaikan, dan pastikan disclaimer on NDR. Gunakan uang bebas, jangan uang beras, agar kalian nyaman dalam berinvestasi. Share video jika bermanfaat. Salam cuan, salam profit konsisten, dan salam sahung kripto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.